Kalau fasilitas, ya kita bisa, maksudnya seperti ini. Mungkin kalau kita berpandangan bahwa apa yang kita dapatkan di Pulau Jawa mungkin gitu ya kan, atau di luar dari Kerinci Sungai Penuh, mereka bisa menyediakan fasilitas yang jauh lebih baik daripada di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Nah, sekarang gini, For. Kalau abang berpandangan, di saat kita berbicara fasilitas, kenapa tidak kita membuat fasilitas itu sendiri daripada meminta? Maksudnya gini loh, dukungan dari berbagai macam pemangku kepentingan itu mungkin penting. Tapi di saat kita sadar ada kekurangan atau ketidakmampuan, jangan kita menyalahkan pemerintah, For. Jangan kita menyalahkan pihak-pihak tertentu, For. Karena bisa jadi bukannya mereka tidak mau, tapi untuk membuat fasilitas itu mereka tuh butuh Polri gitu loh, butuh si A, butuh si B. Jadi di saat si A ini anak, misalnya kita katakan dia seorang lulusan peternakan mungkin atau pertanian, dia punya inovasi ini masalah uh, alat teknologi pertanian, ya kan? Nah, dia berharap dapat fasilitas dari pemerintah misalkan, agar penelitiannya tadi belum menjadi produk mungkin gitu kan, atau baru apa sih namanya nih, prototype, bisa berkembang. Nah, sadar tidak sadar bahwa di saat si A tadi yang lulusan pertanian dan dia punya alat tadi minta fasilitas dari pemerintah, seperti misalkan minta bantuan dana untuk pengembangan ini, kan dia harus expose dulu gitu ya kan, dia memperlihatkan kemampuannya, kelebihannya apa. Nah, sadar tidak sadar kadang pemerintah tuh bukannya tidak ingin memberikan pendanaan, bantuan dana, tapi mereka butuh si dia ini loh buat masuk ke pemerintahan, dalam artian kami ini butuh kamu gitu loh. Dan jika kamu benar-benar mau berusaha semaksimal mungkin, nanti bakal ada mediasinya untuk mengatur hal tersebut. Itu salah satu contoh mungkin ya. Jadi dalam artian jangan menjadi, kalau kalau misalkan kita bisa tidak meminta, kita bisa membuat gitu loh. Jadilah seorang yang merintis, jadilah seorang yang membuat, jadilah seorang yang kalau di ekonomi jangan menjadi konsumen, jadilah produsen gitu loh. Dalam artian mandirilah gitu. Nah, dengan kemandirian itu, jadikan itu sebagai dorongan bagi orang-orang yang di sekitar, pemangku-pemangku kepentingan untuk sadar, oh bahwa memang kita butuh dia gitu. Kalau nggak ada dia, masalah kita nggak selesai gitu. Pola pikirnya itu gimana kita membuat value diri itu, nilai. Kita membuat nilai diri bahwa biar orang memandang, kalau nggak ada dia, kita nggak, masalah kita nggak selesai. Harus ada dia baru masalah itu selesai gitu. Itu mungkin salah satu, kalau abang boleh berbicara gitu ya kan. Jadi jujur nih, abang secara objektif abang tidak bisa tidak setuju dengan masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah. Saya sepakat. Jalan jelek pemerintah yang salah, ya kan? Drainase atau aliran air rusak pemerintah yang salah. Loh, pemerintah sudah membangun, melihara siapa? Pemerintah juga. Yang buang sampah ke drainase siapa sih? Masyarakat. Ya kan? Bukan pejabat yang membuang. Ya, masyarakat. Trotoar sudah dibikin bagus-bagus loh kita. Yang merusak siapa sih? Yang parkir motor di atas trotoar siapa sih? Iya, jadi maksudnya tak, secara objektif cobalah kita lebih membuka pikiran lagi. Gitu ya. Itu juga, ini termasuk juga masalah pendidikan tadi, bahwa jangan mengatakan kalau si anak ini tidak lulus sekolah salahnya pemerintah. Enggak. Tanyakan sama si anak. Orang tuanya mendorong enggak untuk dia sekolah? Dalam artian, siap, mohon maaf nih, mungkin ada orang tua yang kayak main HP di rumah kan. Ya pergilah sekolah, Nak. Hati-hati ya. Nah, jajan, ini jajan. Jadi perhatian antara anak dan orang tua itu pendidikan dasar tadi. Dan di sekolah pun begitu, kita sudah dibahas di awal tadi. Motivasi dari seorang guru terhadap si anak. Betul. Nah, motivasi itu seperti apa? Jadi mungkin kalau sekarang kita lihat pendidikan ada perubahan kurikulum ya. Kurikulum kita dulu kan KTSP yang lebih banyak dominan satu arah dari si guru ke anak. Kalau sekarang anak
si siswa lebih diminta untuk berkreasi sendiri. Nah, mereka mengembangkan. Tapi kalau abang boleh menilai bukannya buruk, tapi itu tidak bisa diterapkan secara general. Pendapat abang ya, tidak bisa diterapkan secara general dari SD sampai SMA. Karena memang anak SD itu waktunya anak SD itu waktunya bermain. Yang kedua, emang anak SD itu harus disuap. Dalam artian disuap ini adalah mereka tuh sangat butuh perhatian, butuh diarahkan. Kalau boleh jujur, abang mendengar cerita lah dari anak-anak SD gitu ya kan. Salah satunya pun adik abang sendiri di rumah. Di sekolah ngapain tadi, nak, dek? Nggak ada, guru masuk, terus dikasih kami LKS, suruh ngerjakan soal. Nanti kalau nggak tahu baru tanya. Anak SD nggak bisa kayak gitu loh, gitu. Nah, mungkin anak SMA bisa kayak gitu ya kan. Masuk, ya kan, gurunya ngasih materi sedikit kayak, hari ini kita bahas integral ya. Nah, silakan pelajar, itu bisa anak SMA kayak gitu, karena mereka udah mandiri. Kalau anak SD mereka tuh belum bisa menentukan antara baik dan buruk, melakukan tidak melakukan. Jadi generalisasi yang seperti itu yang harusnya diperhatikan. Nah, dalam artian kelasnya tadi kan, anak SD ya kita perlakukanlah mereka sebagai mana harusnya sekolah dasar. Kita pelajari, namanya sekolah dasar tuh yang dipelajari harusnya pertama tuh apa? Etika, moral, adab terhadap teman, adab terhadap orang tua, ya kan, cara duduk, bagaimana kita bertemu orang, salam, sapa, itu sekolah dasar. Jepang itu maju bukan karena ilmunya saja, tapi etika mereka yang luar biasa. Ya kan? Etika mereka yang luar biasa. Moral mereka tuh sangat tinggi. Mereka benar-benar menjaga. Itu contoh. Apakah bisa jadi pembanding? Bisa, tapi tidak seharusnya dibandingkan. Karena kita punya karakteristik sendiri. Perbandingan itu hanya untuk melihat bahwa kita tuh sebenarnya punya peluang untuk seperti itu. Nah, itu masalah pendidikan. Sehingga pendidikan dari rumah, pendidikan di sekolah, SMP, SMA, perkuliahan, itu seharusnya pada kelasnya dengan cara yang masing-masing juga gitu loh. Nggak bisa disamakan. Sekarang kan posisinya mungkin sama nih. Cara belajar guru ngajar di SMA sama SD loh. Itu masalah sistem ya, masalah pendidikan kita bahas tadi ya. Nah, sehingga yang kedua ini masalah pendidikan, masalah guru. Jadi kalau abang boleh berpandangan, kalau pandangan abang pribadi, abang melihat bahwa seorang guru itu kan harus mengupdate ilmu nih, karena perubahan kurikulum, perubahan zaman gitu kan, disrupsi zaman seperti sekarang, teknologi dan lain-lain. Otomatis kan guru harus maju. Nah, kendalanya kan sekarang tidak semua guru mau maju. Jujur, iya toh. Tidak semua guru mau maju. Dalam artian seperti ini, mohon maaf, senior kita, guru-guru kita yang sudah senior, ya mungkin udah di umur 50-an ke atas, mereka tuh kadang ingin belajar, tapi ketidakmampuan mereka untuk bisa maju itu membuat mereka sulit untuk kayak menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Sehingga apa? Yang biasanya guru kan guru-guru senior kita yang dulu biasanya seperti menjelaskan interaksi atau satu arah, di saat hanya sekarang ngasih LKS saja, itu mereka tidak biasa kadang. Malah si guru itu kasihan kalau bagi abang ya pribadi melihatnya, kayak mereka yang biasanya dulu biasa mengajar, menjelaskan gitu ya kan, dengan caranya mereka, tapi sekarang dengan posisi sekarang tuh mereka terbatas gitu ya kan, susah mungkin gitu ya kan. Jadi pembaharuan dari guru itu sangat penting. Dalam pembaharuan, kalau abang boleh berpandangan ya, abang setuju kalau guru itu di P3K kan. Kenapa? Gini, jadi range guru tuh ada batasnya. Ada batasnya seperti ini. Kalau seseorang tuh udah jadi guru 20 tahun misalnya gitu ya kan, sekarang umurnya 20 nih, berarti 20 tahun mendatang ada udah 40, kan disrupsinya bakal lebih maju lagi. Dalam artian, kalau bagi abang, daripada kita memberatkan si guru yang udah umur 40 tahun, mending kita ganti dengan yang hidup di masa sekarangnya itu, yang sekarang udah umur 20 lagi gitu ya kan. Jadi gimana? Apakah dipecat? Bukan dipecat, ya kan kita pensiunkan gitu ya kan. Dengan perubahan zaman yang terjadi, mungkin guru-guru yang lebih fresh bisa apa ya,
bisa mengembangkan ilmunya juga Betul, ke betul. anak-anak muda. Jadi Dan kalau istilahnya lebih sefrekuensi lah gitu ya. ya betul. Jadi kalau guru itu kalau abang berpandangan, kalau boleh jujur ya, Mm-mm. eh, harus sering kita memperbaharui guru-gurunya, bukan hanya ilmu dari si guru, ya kan? Karena setiap orang ada batasan. Itu tadi kan, kadang bukannya si guru tidak mau, tapi mereka tidak bisa. Mereka mau belajar, tapi mereka sadar tidak bisa. Ya. Itu salah satu kendala tadi kan. Dan masalah pertama masalah sistem kelas tadi kan, dari SD, SMP, SMA-nya yang general gitu ya kan, semuanya mungkin mungkin diberlakukan sama gitu ya kan. Yang kedua masalah gurunya, ya mungkin selanjutnya kalau di pendidikan agar kota itu baik gitu ya kan, agar kota itu baik kita butuh apa namanya nih, si anak itu kayak tadi abang bilang dari kelas 1 SMA mereka sudah terarah gitu loh. Ya. Dalam artian jangan jangan kita biarkan si anak-anak SMA ini yang mau kuliah atau mungkin kedinasan jadi TNI atau polisi mereka hilang arah gitu loh. Karena banyak terjadi hal seperti itu sekarang. Jadi kayak bingung harus berbuat apa setelah lulus SMA. Jadi seolah-olah kayak SMA tuh tujuan akhir kalau sekarang abang lihat ya gitu kayak. Padahal mereka punya kemampuan gitu kan. Bayangin lah kok. Jadi abang ke SMA 2 nih. Ya. Dalam satu kelas tuh abang nanya di baris depan. Mau kemana dek setelah lulus? Belum tahu bang. Mau kemana? Dari seluruh orang yang abang tanya di baris depan, itu cuma satu orang yang jawab, kami mau ke Undip bang. Oke. Cuma satu orang loh. Mungkin ada 8 orang di baris depan. Cuma satu orang yang jawab kami mau ke Undip. Yang baris belakang? Mungkin abang nggak sempat nanya. Pada saat itu abang nggak nanya. Jadi contoh ya contoh. 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 Jadi dari 8 orang hanya ada satu orang yang menjawab kami mau ke Undip dengan tegas. Jurusan apa? Jurusan ini. Itu kan luar biasa. Dalam artian kita butuh petarung gitu loh. Kalau kalian tidak mau bertarung dengan diri sendiri saja, kalian udah kalah. Bertarung dengan diri sendiri itu maksudnya apa? Itu tadi menentukan pilihan aja lah. Kan menentukan pilihan tuh orang lain hanya bisa memberikan masukan. Menentukan pilihan tuh bertarung dengan diri sendiri. Abang nih, contoh tadi, abang tes 4 kali. Abang kan tes keempat tuh udah semester 7. Ya. Skripsi udah siap nih, tinggal KKN. Itu kan menentukan pilihan, bertarung dengan diri sendiri loh. Ya. Kalau dipikir-pikir lagi, aku nih tinggal lulus aja nih di Unja. Setelah itu lulus S1 bisa tes CPNS, ya kan? Nah, menentukan pilihan tuh yang kurang lah bang di anak-anak sekarang. Itu kejadian juga, contoh lagi ya buat adik-adik semua di rumah. Abang punya teman. Jadi teman abang ini dia cuma nanya sama adiknya. Adiknya yang cewek. Jadi dek, kamu nih mau masuk SMA mana? Baik-baik nih nanyanya nih, ini kan. Langsung nangis tuh adiknya. Nggak tahu. Lah. Kayak lu cuma mau nanya nih SMA 1, Ya. SMA Jambi, Titian Tras, atau SMA 4 gitu kan, SMA 2. Belum, langsung nangis. Kan kelabilan yang seperti itu yang harus sebenarnya diperbaiki lagi. Dalam artian, dengan kondisi zaman yang sekarang, yang dulunya mohon maaf nih mungkin, kalau dulu kita agak kasar mungkin lah orang tua kita mendidiknya kita merasa itu pendidikan. Ya. Kalau anak sekarang nggak bisa, ya kan? Anak-anak sekarang ini berani bilang merusak mental, pembunuhan karakter, cepat berkata seperti itu. Padahal pendidikan di rumah, baik yang baik ataupun yang mungkin sedikit tensi tinggi, itu bagian dari pendidikan. Tapi anak-anak sekarang kadang nggak terima dengan hal itu. Nah itu harus, dalam artian apakah harus berubah? Ya memang harus dirubah sesuai dengan zaman kan. Tapi bagaimana pola-polanya itu yang harus disetting lah. Orang tuanya, orang tua ke sekolah, anak ke sekolah, nah itu penting. Jadi komunikasi lah yang harus sering dibangun. Artinya untuk membangun suatu daerah itu, saya rangkum ya bang. Ya. Untuk membangun suatu daerah itu, yang pertama menurut opini Bang Reza selaku orang yang pernah sekolah di IPDN, itu yang pertama sekali Pendidikan dulu. Bukan hanya pendidikan tinggi, tapi pendidikan paling dasar itu dari rumah. Pendidikan dari rumah. Etika dan moral. Karena orang mengatakan bahwa kau boleh pintar, tapi kalau tidak punya etika, kau tidak bakal dipakai orang. Dan itu kenyataan.
Dan kenyataannya juga bahwa anak sekarang, mohon maaf, moralnya sangatlah kurang kalau bagi abang sih melihatnya, sangat-sangat kurang. Jadi mungkin kalau boleh memberikan saran dan solusi untuk Kota Sungai Penuh juga ya kan, jadi pada tahapan sekolah di tingkat taman kanak-kanak atau mungkin di bawahnya lah PAUD gitu ya kan, PAUD, taman kanak-kanak dan sekolah dasar, utamakanlah mereka untuk memahami etika dan moral terlebih dahulu sebelum masuk ke dunia keilmuan dasarnya. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bisa kita mundurkan sedikit. Itu sih kalau abang, karena rasa hormat, penghargaan, gitu ya kan, sopan santun, hal-hal yang paling dasar itu adalah yang akan membangun dan memajukan kita gitu ya kan. Coba bayangkan kalau kita sepintar apapun kita punya inovasi ini, tapi kita sombong, kita mengangkatkan kepala, angkuh, siapa yang mau ya kan? Tidak. Jadi etika dan moral itu tetap yang lebih utama, dan pendidikan dasar adalah tempatnya. Jadi SMP mereka bisa menerapkan, mereka bisa mengembangkan. Itu ada pengaruh lain ya, pengaruhnya banyak. Ya, guru, lingkungan, teman-teman itu juga bagian dari pengaruh. Nah, gitu sih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Boleh. Silakan, Por. Ini juga sepengalaman abang juga nih. Iya. Yang dulu pernah sekolah di IPDN gitu. Betul. Mungkin sudah dipelajari juga nih di IPDN tata suatu pemerintahan itu seperti apa ya. Iya. Nah, yang mau saya tanya itu seperti ini, Bang. Saya kan dulu bekerja di salah satu perusahaan lah yang ada di Indonesia gitu. Iya. Nah, sistem manajerialnya juga, terus pengolahan dan bisnis plan-nya tepat nih. Udah di set dari awal. Ya. Kita bicara manajerialnya dulu deh. Oke. Di perusahaan itu lebih apa ya? Lebih kuat dan terarah. Menurut pandangan abang, bisa nggak sih di perusahaan yang ada di Indonesia ini sistem manajerialnya diterapkan di ASN, aparatur sipil negara? Oke, paham. Yes. Jadi mungkin gini, For, abang mulai dari sini. Kita menyamakan persepsi dulu. Jadi yang kita bahas tadi manajemen kan? Manajemen ya. Pada dasarnya kan ilmu manajemen itu sama. Yang paling dasar lah perencanaan, pengorganisasian, betul. Pelaksanaan, pengawasan. Itu yang paling dasar. Terakhir pelaporan. Evaluasi kan, di pelaporan evaluasi. Itu yang paling dasar. Jadi itu di pemerintahan juga hal seperti itu berlaku. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan secara umum gitu kan, dari awal diawasi dan akhirnya evaluasi dan pelaporan. Kembali lagi ke perencanaan, itu juga berlaku. Nah, di tahap manajemen sebenarnya secara struktur kan kalau kita boleh lihat di perusahaan mungkin gitu ya kan, di perusahaan tuh ada CEO yang paling tinggi, direktur utama. Di bawah CEO mungkin ada wakil direktur, ada COO-nya mungkin gitu ya kan. Kalau di pemerintahan ada kepala daerah, ada presiden gitu kan, ada kepala daerah, ada wakil kepala daerah gitu kan. Terus tuh secara struktur kan otomatis di perusahaan juga pasti ada bagian perencanaan tersendiri, bagian keuangan tersendiri, divisi mungkin namanya gitu ya kan. Terus ada divisi pemasaran gitu ya kan, ada divisi promoting, ada divisi, banyak divisi. Nah, di pemerintahan juga sama. Di bawah itu kan ada kalau di pemerintahan mungkin malah lebih spesifik lagi nih, bahas kan perdagangan, satu dinas perdagangan gitu ya kan, koperasi, satu dinas koperasi gitu, yang ngurus kawasan permukiman satu dinas gitu ya kan, lebih spesifik malah gitu ya. Nah, proses bisnis antara atau proses kerja kalau di pemerintah, proses kerja kalau di perusahaan mungkin proses bisnis itu sebenarnya bisa kita katakan mirip lah antara bottom up ataupun top down, perintah dari atas ke bawah dan aspirasi dari bawah ke atasan. Itu sebenarnya sama. Nah, yang membedakan tuh mungkin pemerintahan itu dia secara bentukan dan alurnya tuh sudah diatur dalam sebuah regulasi, dirangkum dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar sampai ke peraturan kepala daerah. Nah, sehingga kalau kita mengatakan bahwa pemerintahan daerah di atas pemerintahan masih ada pemerintah pusat nih, ya gitu ya kan.
Kalau di perusahaan mungkin contoh perusahaan di daerah mungkin masih ada juga kan, di tingkat nasional, skala nasionalnya mungkin ada juga gitu kan. Nah, target di skala nasional juga harus dijadikan target di sini dengan perhitungan-perhitungan gitu kan. Target nasional misalkan harus pencapaiannya labanya segini kalau di perusahaan gitu kan. Di daerah ini harus segini, daerah ini harus segini gitu ya kan, di cabang-cabangnya gitu ya kan. Nah, berlaku juga di pemerintahan hal yang sama targetingnya. Pemerintah pusat menargetkan misalkan pemerintah pusat menargetkan bahwa uh, seluruh Indonesia di tahun 2024 tuh 100% sanitasi bersih atau 100% air bersih. Nah, itu kan nanti diukur di pemerintah provinsi A, B, C, ini berapa persen belum air bersih. Capaiannya bagaimana? Itu kan diatur. Sebenarnya secara proses kerja sama dan pemerintahan itu juga teliti dalam prosesnya itu. Nah, itu peran dari Bapeda tadi untuk merencanakannya. Memastikan bahwa perencanaan itu targetnya sesuai dengan target nasional dan sesuai juga dengan target yang dibutuhkan oleh daerah. Biasanya tertuang dalam RPJMD dan visi misi kepala daerah. Nah, itu juga harus dicapai karena visi misi kepala daerah dan rencana pembangunan daerah itu juga bagian dari permasalahan yang ada di daerah, sehingga harus diselesaikan. Nah, Bapeda itu bertanggung jawab di situ untuk memastikan bahwa target-target ini bisa tercapai, baik target nasional maupun target daerahnya. Iya, betul. Nah, secara teknis dikerjakan atau dilaksanakan oleh dinas yang lain, dinas teknisnya. Nah, itu tadi perencanaannya sudah, ya kan? Nanti keuangannya di set nama bagian keuangannya, badan keuangannya. Nah, pengorganisasian, tadi perencanaan udah, pengorganisasiannya, nah itu pengorganisasi itu membagi tugas tadi. Target kita ini adalah tadi contoh misalkan 100% air bersih. Nah, siapa nih dinas yang melaksanakan? PU, dinas PUPR misalnya. Oh, dinas Perkim bisa masuk. Oh, swasta ada PDAM bisa masuk. Nah, di situ itu pengorganisasiannya. Hal itu juga terjadi kan. Jadi pada dasarnya pelaksanaan juga seperti itu. Nanti pelaporan dan lain-lain juga seperti itu. Nah, perusahaan pun juga seperti itu kan. Nah, yang akan tetapi yang membuat agar proses kerja yang tadi, yang membedakannya mungkin dulu ya, membedakan itu adalah kalau di perusahaan mungkin lebih spesifik. Kayak Polri ngerjain ya kerjaan Polri itu baik. Memang Polri dikontrak 5 tahun untuk mengerjakan itu. Targetnya jelas dan Polri bakal ahli di bidang itu. Tapi kalau di pemerintahan tuh lebih dinamis. Kayak abang nih, abang mungkin sekarang di perencanaan, tapi di 2 tahun 3 tahun lagi mungkin abang bisa jadi dari perencanaan lagi gitu. Abang bakal mungkin pindah ke dinas peternakan contohnya. Berarti abang harus ngurus peternakan nih, dan abang harus belajar dong peternakan karena selama ini nggak pernah tahu. Otomatis ngulang dari nol. Nah, kalau di pemerintahan itu dia lebih dinamis. Nah, itu yang kadang membuat mungkin yang harusnya, nah kita balik ke lapangan kerja dan SDM tadi, mungkin harusnya S1 peternakan, dia bisa fokus di peternakan, tiba-tiba sudah 5 tahun, 10 tahun di peternakan, dia dipindahkan. Jadi itu karena apa ya, Bang? Kenapa nggak spesifik tuh kerjanya? Misalkan jurusan peternakan ya peternakan gitu. Iya. Tapi kenapa dipindah-pindahkan? Nah, pertama sebenarnya kalau dalam pemerintahan tuh kita kan membutuhkan jenjang karir. Nah, kadang untuk membutuhkan jenjang karir tadi, memang kita kadang harus keluar. Dalam artian keluar ini, keluar dari yang kita duduki sekarang misalkan gitu kan. Abang staff nih, staff di dinas Perkim. Nah, untuk meningkatkan keilmuan abang harus pindah nih. Ada baiknya pindah gitu ya kan, biar abang juga tahu pandangan lain seperti apa, dinas lain itu seperti apa gitu ya kan. Secara keilmuan bagus, dalam artian otomatis kan abang lebih tahu nanti tentang peternakan, ya kan. Jadi abang lebih banyak tahu, sehingga nanti di saat jenjang karir tertinggi abang udah bisa nih ngelihat, memetakan, oh di peternakan tuh biasanya kayak gini loh, kalau pertanian tuh biasanya kayak gini loh, ya kan. Itu baiknya. Nah, tapi secara individual ke manusianya, ada semua orang yang tidak bisa mungkin menerima seluruh ilmu, ya kan. Nah, itu mungkin itu yang membedakannya antara perusahaan dan pemerintahan. Nah, sebenarnya tidak masalah mungkin seseorang tuh kayak abang nih misalkan 2 tahun atau 3 tahun lagi abang dipindahkan misal gitu ya kan.
ke dinas yang lain untuk belajar, misalnya dinas lingkungan hidup misalkan, basic itu bukan tidak ada masalah, kan kita belajar terus. Nah, kemauan untuk belajarnya nih yang buat kita tuh jadi makin bisa maju ya kan sebenarnya. Jadi tidak ada masalah kalau memang lulusannya pertanian, terus kalau di Diskominfo kalau kita mau belajar ya kita bakal jadi orang yang lebih baik kan. Coba kita gabungkan malah antara komunikasi dan informasi komunikasi dan ilmu kepertanian kita miliki. Itu malah jadi ilmu baru, alkulturasi jadinya kan. Gabungan itu sisi baiknya loh, malahan. Kalau kita pola pikirnya mau belajar. Tapi kadang tidak semua orang lagi-lagi ya kan. Nah, dan sebenarnya itu yang paling penting itu adalah kaderisasi. Kaderisasi itu seperti ini. Contoh nih, gimana tuh Bang? Si A dia adalah seorang yang ahli di peternakan. Jadi dia di dinas peternakan ini anggaplah sudah 6 tahun atau 10 tahun. Tapi dia luput dari mengkaderisasi penggantinya. Di saat dia pindah, dia lupa mungkin mengkaderisasi yang bisa menggantikan dia dan siap menggantikan dia di saat dianya nanti pergi. Dan kebanyakan banyak terjadi di sini. Itu terjadi mungkin karena kita kekurangan pegawai negeri sipil itu sendiri malahan kok. Dan mereka kan seperti ini. Untuk mengkaderisasi ini kan ada baiknya orang yang lebih muda, ya kan? Iya betul. Lebih muda, fresh graduate misalkan, ya kan? Dengan ilmu yang baru malah kita kan update ilmu tuh. Update ilmu. Nah kadang itu yang kurang kita. Kalau abang boleh melihat, jujur kita kekurangan nih PNS yang fresh graduate kalau bagi abang. Kalau kita ngebayangin saja ya, ngebayangin di satu tingkat di atas staff itu ada 600 orang, otomatis kan staffnya minimal harus ada 600 untuk menggantikan seandainya dia naik ke tingkat yang lebih tinggi, ya kan? Nah, kita kekurangan nih yang 600 orang nih. Kadang ada yang satu dinas tuh mungkin nggak ada pegawai gitu ya kan, jadi kayak hanya tingkat di atas satu tingkat di atas, dan di bawah dia bekerja sendiri, tidak ada staff gitu ya kan. Nah itu yang kadang luput. Nah, itu mungkin harus jadi perhatian kita semua juga lah sebenarnya, bukan hanya dalam artian bukan hanya badan atau dinas di bagian kepegawaian, tapi seluruh apa namanya instansi. Nah bagaimana caranya menata agar kalau mungkin untuk ASN tuh di setiap dinas tuh ada kaderisasi. Jadi ini ide menarik sih menurut jadi jangan sampai di suatu saat nih ada yang pindah pensiun mungkin gitu, tidak ada yang bisa menggantikan. Karena gini, misalkan si A nih, dia dari dinas pertanian tadi pindah ke peternakan nih. Untuk di pertanian ini kan harus ada orang yang ahli kan baiknya, untuk mengisi. Harus ada orang yang ahli. Iya. Nah si di saat dia naik, otomatis dia harus mencari lagi nih kadernya, gitu. Nah gimana dengan abang yang pindah ke peternakan tadi? Abang harus belajar, betul, ya kan? Harus belajar nih. Yep. Nah kemauan yang tinggi untuk belajar tadi itu tuh sebenarnya akan mempengaruhi baik sebenarnya dalam satu sisi. Bukan berarti kita menahan orang untuk tidak naik ke atas, tapi di satu sisi bagi kita pribadi kita ilmu baru kan yang bisa kita padukan tadi. Nah gimana kita mengaturnya agar memang kita tidak bisa membuat orang semua nyaman kan di sekitar kita, tapi bagaimana caranya agar kondisi tersebut kita bisa manfaatkan semuanya untuk memajukan kota Sumedang itu sendiri gitu loh. Itu kalau masalah proses bisnis yang kerja tadi ya kan. Nah selanjutnya kalau mungkin di perusahaan tuh biasanya target per orang jelas gitu ya kan biasanya. Dan memang mungkin mohon maaf mungkin yang dikerjakan di perusahaan mungkin memang lebih jelas, dalam artian lebih jelas ke ini memang kalau memang bagian divisi promosi memang tugasnya hanya mempromosikan bagaimana cara mempromosi baik media sosial ataupun non media sosial gitu kan yang konvensional, betul. Reklame emang itu tugasnya gitu ya. Tapi kan kalau misalkan di pemerintahan contoh
Yang mirip lah dengan promosi kayak Diskominfo kan mirip tuh bagian dinas komunikasi informatika. Itu kan juga ada bagian promosi. Tapi kalau dilihat dari satu sisi yang lain, kan Diskominfo ini nggak bakal sanggup juga kan mengakomodir, mempromosikan seluruh apa ya, seluruh kelebihan-kelebihan, seluruh program-program di setiap dinas. Betul. Ya kan? Otomatis si Diskominfo ini bisa mengakomodir promosi yang skalanya sudah skala kota, atau skala kota yang kota Sungai Penuh sudah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Promosi kota Sungai Penuh di tingkat provinsi, promosi kota Sungai Penuh di tingkat nasional, bisa diakomodir oleh Diskominfo. Nah, itu yang kadang membuat sehingga satu orang di dinas tuh bisa mempunyai beban kerja yang lebih dari satu. Contoh misalnya abang nih, abang di bagian perencanaan. Di bagian perencanaan itu kan urus perencanaan terkait dengan dinas perkim. Tapi di satu sisi abang juga menjadi admin di beberapa website lah gitu, website perencanaan, website laporan gitu ya kan. Otomatis kan beban kerja abang lebih dari apa yang harusnya abang terima. Nah, itu yang kadang membuat target dari individu ini sulit dia untuk menentukan apa sih yang harus yang aku ini kan sebenarnya gitu. Beda dengan mungkin yang Fori laksanakan, atau mungkin dari kawan-kawan yang di perusahaan memang target individualnya jelas, karena yang dikerjain ini memang itu aja. Bidang pemasaran dia nggak bakal mikirin promosi lagi, paling cuma ngasih saran aja, nih kami pemasaran nih butuh ini loh, atau bidang web, ada web developernya, kami bagian promosi tolong dong, kami mau kayak gini, ini gimana caranya gitu ya kan. Nah, tapi kan kalau di pemerintah tuh lebih kompleks permasalahannya. Jadi sehingga proses bisnisnya itu benar-benar sangat harus tertata, dilihat secara mendetail gitu ya kan. Bagaimana cara menghubungkan antara satu dinas, kalau di perusahaan mungkin divisi, satu dinas agar benar-benar sejalan. Nah, salah satu mungkin hal yang bisa menjadi solusi itu sebenarnya adalah bagaimana si pimpinannya atau pemimpinnya menanggapi proses itu secara bijaksana. Jadi pemimpin di sini bukan hanya kepala daerahnya saja, tapi juga pimpinan di tahap middle manajernya, kepala dinas. Nah, itu juga memperlihat kebijaksanaannya. Sehingga setiap orang mempunyai target yang jelas untuk mencapai target dinasnya. Target dinas tercapailah target kotanya. Gitu ya kan? Tercapai target kotanya akan berdampak kepada pembangunan yang lebih maju. Pembangunan yang lebih maju membuat kota kita juga jadi lebih baik. Ini dari kaderisasi tadi itu ya, Bang. Ya, ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang. Kita tadi kan bicara manajerial nih. Perbedaan antara perusahaan dan ASN gitu. Iya, betul. Dinas-dinas gitu. Nah, gimana oke. Pertanyaannya gini. Kita bicara pendapatan ya. Kalau di perusahaan kan jelas pendapatannya itu ya bisa dibilang dari revenue. Ya. Kalau di dinas kan dari APBD, APBN gitu kan. Nah, menurut Abang nih, kalau misalkan kita mengandalkan APBD saja nih di dinas, itu otomatis ya menurut saya nggak terlalu signifikan perubahan yang terjadi. Iya. Nah, kalau seandainya di pemerintahan ini bisa nggak sih diterapin seperti yang di perusahaan, sumber pendapatannya dari bisnis gitu, atau dari setiap dinas itu punya bisnisnya masing-masing yang bisa menghasilkan dan bisa mendanai setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Iya, betul. Menurut Abang gimana? Jadi gini, ini dari pengalaman dan yang pengetahuan yang memiliki ya, mungkin bisa salah, mungkin bisa kurang, mungkin kawan-kawan bisa mengklarifikasi dan meluruskan juga gitu ya kan, atas kekurangan ilmunya saya. Jadi di pemerintahan tuh kita juga sebenarnya memiliki pendapatan, namanya kan pendapatan asli daerah, kalau untuk daerah ya. PAD ya. PAD. Nah, PAD itu kan bisa berasal dari retribusi salah satunya dan juga pajak. Selain dari retribusi dan pajak, ada dana bagi hasil gitu ya kan, ada kalau dan banyak sumber pendanaan lainnya. Nah, sebenarnya itu lebih kepada, kalau kita berbicara apakah bisa diterapkan atau tidak, sebenarnya peluangnya selalu ada, dalam artian seperti ini loh. Kalau kita misalkan mau mendapatkan penghasilan dari
yang lebih besar, dalam artian nih harus apakah dinas boleh mendirikan perusahaan, mungkin bukan dinas ya, tapi lebih ke kota Sungai Penuh yang mendirikan perusahaan bisa, tapi melalui BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah contoh kalau kita kan sekarang ada PDAM nih. Nah sekarang tinggal bagaimana si pemerintah tadi kita melihat peluang untuk mendirikan BUMD tadi untuk meningkatkan PAD. Nah si BUMD ini kan nanti kan bakal bergerak setelahnya swasta, ya kan? Yang kita kembali ke proses bisnis tadi juga berjalan tuh. Mereka memperhatikan laba, memperhatikan kerugian, segala macamnya gitu ya kan. Tinggal bagaimana di saat kita misalkan mau mendirikan sebuah BUMD, ya kan? Kita memperhatikan peluang tadi yang mau sampaikan. Nah, contoh seperti ini. Abang pernah ngebayangin kayak ini, abang ngobrol juga nih sama kawan kan. Bang, di Sungai Penuh nih bang, kita ini kan kota perdagangan dan jasa sekarang. Kalau bisa dikatakan untuk menjual sebuah destinasi wisata, memang kita jujur kurang atau minim lah destinasi wisata gitu ya kan. Yang kita bisa jual adalah kalaupun wisata sifatnya wisata kuliner, wisata kota ya kan, karena berbentuk perdagangan dan jasa tadi ya gitu ya kan. Nah kalau kami sih ngebayangin kayak gini bang, kami cerita kan, sadar nggak sadar ternyata orang kalau masyarakat orang luar kalau misalkan mau wisata ke Kerinci sekalipun, mereka tuh bakal tinggal di Sungai Penuh loh bang, ya gak sih? Daripada mereka milih tinggal di Danau ataupun mungkin langsung di Kayowaru, karena mungkin kalau mereka yang mau ke danau kalau tinggal di Kayowaru terlalu jauh, begitupun sebaliknya. Tapi kalau tinggal di Sungai Penuh kan lebih ke danau bisa, ke Kayowaru karena di tengah-tengah tadi kan. Nah abang sempat berpikiran gini, daripada kita meningkatkan upaya kita mendorong destinasi wisata, kenapa tidak kita mendirikan hotel milik pemerintah melalui BUMD? Menarik. Contoh karena gini, kita tuh kota salah perdagangan ya, kita salah kan satu contoh ya, kota perdagangan dan jasa ya. Nah kalau kita Provinsi Jambi kan punya Hotel Ratu Convention dan Sang Ratu, itu tuh milik pemerintah Provinsi Jambi. Itu semua pendapatannya. Oh Ratu itu milik pemerintah, milik BUMD. Oke baru tahu. Nah, lanjut. Itu contoh. Dan berarti seperti ini, kalau kita mau bersaing dalam hal meningkatkan pendapatan, apa salahnya kita berpikiran layaknya seorang pebisnis? Ya betul. Itu apa salahnya? Nah salah satunya itu dari poin itu, kita bisa menganalisa potensi wilayah kita yang saat ini. Contohnya tadi, kita nih kalau lagi libur itu tuh semua hotel penuh. Oke ya. Semua hotel, baik yang hotel, baik penginapan yang mungkin dia awalnya kos-kosan jadi kos-kosan per malam gitu ya kan. Wisma itu penuh semua kalau udah libur panjang. Nah seandainya pemerintah melalui BUMD mendirikan hotel yang kelasnya sama kelas dengan hotel paling bagus di kota Sungai Penuh gitu ya kan, dengan lantai yang sama, mungkin infrastruktur yang bagus, pelayanan semua macamnya yang bagus, bayangin enggak berapa mungkin kita modal nih untuk bangun toh, butuh modal 10 miliar 15 miliar mungkin kan. Tapi bayangin enggak revenue yang bakal didapatkan dari situ. Ya. Nah, terkadang mungkin kita harus untuk mendapatkan pendapatan kita harus berpikir. Itu contoh. Daripada mohon maaf nih, dengan kondisi yang kota yang penuh dengan destinasi yang kecil, ya sudah, bukannya kita tidak memikirkan itu, tapi kita mencari peluang. Jadi di satu sisi kita harus untuk meningkatkan pendapatan kita harus jadi seorang pebisnis. Di saat kita melihat kesejahteraan masyarakat, ya kita harus jadi seorang birokrat, ya kan? Memang itu bagian dari risiko kerja tuh di saat kita memperlihatkan seperti itu. Nah tapi kan kalau sebenarnya kan kalau masalah pendapatan, daerah boleh memungut retribusi, boleh memungut pajak, ya kan? Dan itu diatur oleh undang-undang, ya kan? Untuk retribusi ya memang misalkan gini, rumah sakit kan kita bayar administrasi kan kadang kan harus untuk mungkin yang non BPJS gitu kan. Nah itu kan nanti dibagi hasilnya itu menjadi pendapatan asli daerah. Banyak lah retribusi. Kafe, tempat makan kan ada retribusinya, ada pajaknya, ada pajak makan, ada retribusinya. Yeah. Nah itu kan juga bagian dari pendapatan. Nah tapi mungkin
kalau misalkan kita berpikir di lingkup itu mungkin kan skalanya dalam artian memang itu selalu ada di seluruh kabupaten kota kan. Sekarang kita bagaimana berpikir dengan kota Sungai Penuh sekarang, kondisi sekarang, bagaimana caranya kita dapat pendapatan yang lain tadi kan. Nah, salah satu sih kalau yang abang pikirkan hotel. Jadi gini, menginvestasikan modal misalkan 10 miliar, 15 miliar untuk bangun hotel, tapi kita bangun hotel yang kualitasnya lebih bagus daripada hotel yang ada. Yap. Bayangin enggak orang bakal lari ke hotel yang mana? Setuju sih, ya. Dan kita taruh harga lebih mahal pun orang bakal, secara bisnis kan kualitas berbanding lurus dengan harga. Jadi tidak ada masalah. Kita taruh harga lebih tinggi dengan kualitas yang mereka dapat, mereka bakal tetap lari loh. Gitu kan? Iya. Nah, pendapatan yang ini tadi, mungkin ada hitung-hitungan bisnis kan, kayak berapa saham segala macam yang dimiliki oleh pemerintah berapa gitu kan, yang dimiliki oleh swasta berapa gitu kan. Nah, ada hitung-hitungan itu mungkin orang ekonomi lah yang lebih paham gitu kan, untuk itu abang juga nggak bisa jelasin kan. Tapi yang pasti itu kan bakal meningkatkan PAD kita Secara tidak langsung akan meningkatkan PAD. dengan labanya mereka. Untuk misalkan dividen yang dibagi, dividen yang dibagi tadi kan menjadi pendapatan. Yep. Betul lah sih. Iya betul. Bang, kalau bang pikirnya gini, contoh ini, anggaplah kita ada restoran yang besar di Sungai Penuh. Restoran ini selalu didatangi, terkenal, bagus gitu ya kan. Mereka bisa mendapatkan pendapatan satu hari itu 10 juta, anggaplah gitu ya kan. Kalau misalkan pemerintah yang bangun restoran dengan kualitas yang lebih baik, makanan yang lebih enak, lebih khas, dengan suasana segala macam yang dibangun, mereka bakal lari kemana? Pendapatan nggak sih itu? Maksudnya gini, cukuplah sudah berpikiran seperti bahwa mendapatkan pendapatan itu memang hanya dari retribusi dan pajak saja. Tapi berpikirlah untuk jadi seorang pebisnis juga gitu. Tapi banyak kok dengan cara yang lain gitu. Dengan cara salah satunya bikin hotel tadi, bikin restoran. Iya, atau kan tidak dijalankan oleh pemerintah, dijalankan oleh BUMD. Iya. Nah, tinggal bagaimana kebijaksanaan seorang pemimpin untuk menyerahkan BUMD ini kepada orang yang profesional. Ya, itu penting loh. Jangan sampai BUMD tidak diserahkan kepada orang profesional. Memang expert di bisnis gitu loh. Memang dia tahu kalau dia bisa meningkatkan nilai dari bisnis tersebut. Ya misalkan kita udah bangun hotel nih. Kan hotel ini mungkin tidak semuanya dananya dari pemerintah. Kan bisa kerjasama ya kan, 50-50 dari swasta dan pemerintah gitu ya kan. Iya. Nah, di saat hotelnya sudah berdiri, nah kita harus memastikan bahwa hotel itu dijalankan oleh orang yang profesional di perhotelan dan pariwisata pastinya. Betul. Ya kan? Agar ya hotel ini bisa maju. Mana nih? UNP tahu? Di Padang, ya. UNP kan punya hotel. Oh iya. UNP itu punya hotel sendiri. Ya, itu banyak prosesnya banyak lah. Kalau kita ngebayangin sebuah universitas kok punya hotel, itu tuh kalau sekarang tuh kalau tidak salah namanya itu di tingkatan bahwa apa namanya itu? Pokoknya aset pemerintah yang berbadan hukum. Jadi UNP itu seperti itu. Nah, contoh seperti itu ya, contoh. Berarti kan UNP tanpa harus mendapatkan pendanaan dari pemerintah secara keseluruhan dari pemerintah, mereka udah mandiri. Mereka punya hotel gitu, mereka punya perpustakaan, mereka punya tempat olahraga yang bisa disewakan, seluruhnya kan pendapatannya untuk pengembangan UNP itu sendiri. Artinya saya rangkum lagi ya Bang, tidak masalah kalau seandainya pemerintah membangun perusahaan untuk meningkatkan PAD tadi. Tidak masalah sih kalau bagi abang ya, tidak masalah. Penting tidak menyalahi aturan, karena dalam arti gini, BUMD tetaplah BUMD, pemerintah tetaplah pemerintah. Ya. Nah, begitu loh. Jangan disamain ya Bang. Jangan dicampur adukan. Pemerintah boleh memiliki sebagian besar saham di BUMD, ya kan? Misalkan BUMD itu dari 100% mereka punya 70% atau 60%. 40%-nya diserahkan kepada pihak swasta, ya kan, dalam bentuk saham gitu kan. So, lagian kita juga pemerintah kan ada penyertaan modal ke Bank Jambi. Itu kan bagian dari saham kan, nanti ya, ada dividen yang dibagi kan. Ya, betul. Nah, mirip tuh sebenarnya. Tapi apakah kita berani untuk berpikiran seperti bisnis? Tapi memang murni pebisnis. Dalam arti murni pebisnis itu yang benar-benar sudah expert ya. Ya expert, profesional lah. Nah, profesional itu udah menggambarkan semuanya. Jangan sampai itu dicampur adukkan dengan hal yang lain. Dalam artian seperti itu loh. Gitu ya kan? Oke, menarik Bang. Paling kita tutup ya Bang. Boleh. Gimana? Harapan Abang nih ke depan
buat teman-teman yang ingin masuk ke PNS. Itu yang pertama. Ya, ya. Yang kedua, harapan Abang untuk Kota Sungai Penuh. Oke. Jadi ini mungkin buat rekan-rekan semua yang di rumah yang nonton, intinya adalah untuk menjalani sesuatu atau untuk mencapai sesuatu tuh ada 4 hal yang sebenarnya kalau bagi abang nih harus dijaga lah. Apa tuh? Satu tuh kita harus tahu bahwa di saat kita mau jadi PNS nih contohnya, ataupun mau masuk sekolah kedinasan ataupun jadi TNI ataupun polisi, ada hal yang harus kita relakan. Contohnya? Waktu. Di saat orang, mohon maaf nih, mungkin keseharian kita dalam satu hari itu misalkan kita bisa bermain dengan teman-teman tuh 6 jam. Nah, waktu 6 jam tuh kita ganti dengan mempersiapkan diri. Satu itu, harus ada yang harus berani untuk ada yang direlakan. Oke, yang kedua? Yang kedua, kita harus sadar bahwa ada yang kita perjuangkan. Nah, cara perjuangkan itu seperti apa? Contoh tadi ikut bimbel, ya kan? Perjuangan, bagian dari perjuangan. Kita sudah merelakan waktu, yang kedua berjuang lah. Kita tahu kekurangan kita adalah kita tidak sanggup lari misalkan, ya kita larinya lebih perbanyak, ya kan? Kita sadar kalau matematika kita kurang nih untuk tes, ya kita belajar lah matematika tersebut. Itu perjuangan. Sudah merelakan, kita perjuangkan lah yang sudah kita relakan. Saya sudah merelakan nih waktu saya bermain bola misalkan, harusnya saya setiap sore itu main bola, sekarang enggak, saya setiap sore enggak main bola, tapi saya lari, saya olahraga, ya gitu kan? Ya. Itu perjuangan. Yang kedua kita memperhatikan. Yang ketiga, yang pertama merelakan, yang kedua memperjuangkan, yang ketiga memperhatikan. Perhatikan ini seperti apa? Contoh memperhatikan saja. Cobalah lihat orang yang ada di kiri, kanan, belakang, dan depan kalian. Coba perhatikan bagaimana keinginan besar ke orang tua kalian itu. Orang tua kita tuh pengen kita tuh sukses. Jangan sampai, minimal jangan kecewakan diri sendiri lah. Kalian sudah merelakan, kalian sudah berjuang, di akhir-akhir kalian malah membiarkan begitu saja. So, lihatlah orang tua tuh sudah menghabiskan finansial mereka, materi gitu ya kan, meluangkan waktu untuk mengantar tempat bimbel, misalkan membelikan kalian sepatu untuk kalian lari, itu perhatian loh. Yeah. Perhatikanlah, lihatlah orang tua kita yang mereka tuh berjuang juga mati-matian di belakang kita gitu. Itu memperhatikan. Yeah. Yang keempat tuh prioritaskan. Di saat kita sudah merelakan, di saat kita sudah memperjuangkan, di saat kita sudah memperhatikan tadi kondisi kita dan kondisi orang tua, ya prioritaskanlah. Jangan pikirkan yang lain lagi gitu loh. Mohon maaf gini, mungkin kita adalah seorang yang belajar tuh sampai keras lah gitu, nah memang sampai di rumah buka buku gitu kan, malam buka buku belajar soal mungkin karena dia anak OSN gitu ya kan, tapi sadarlah di saat memang kita tadi misalkan aku mau masuk ITB gitu ya kan, aku masuk IPDN, wah SMA ini kita anak OSN nih, atau kita anak pramuka lah yang habiskan banyak waktu kan, lumayan tuh pramuka kan, kita harus sadar bahwa hal itu tidak bisa kita prioritaskan lagi. Prioritaskanlah yang mana mau kita kejar gitu loh, 4 tadi. Oke, menarik. Nah, jadi bang, untuk Kota Sungai Penuh? Untuk Kota Sungai Penuh, yang untuk Kota Sungai Penuh secara pribadi dulu, saya pribadi dulu, pastinya kita berharap Kota Sungai Penuh jauh lebih maju ya, jauh lebih cerdas masyarakatnya. Karena gini, penting untuk kita menyadari bahwa kemajuan teknologi itu sudah terjadi loh gitu nah, jangan lupa gitu nah, sehingga ada hal-hal memang harus kita sesuaikan kembali dengan keadaan. Ada yang bisa kita pertahankan, ada yang bisa kita kembangkan, mungkin ada yang harus kita hilangkan atau kita kurangi. Nah, kadang masyarakat kita tuh masih kurang cerdas dalam melihat hal tersebut gitu kan. Kadang satu hal tuh terlalu dilebih-lebihkan. Jadi lebih cerdas lah. Jangan dikurang-kurangkan, jangan juga dilebih-lebihkan. Lebih cerdas dalam melihat disrupsi teknologi. Yang kedua, harapannya selain masyarakatnya lebih cerdas, harapan abang semoga Kota Sungai Penuh bisa menjadi, walaupun kita kota kecil lah gitu ya, tetap kita berusaha untuk bagaimana Kota Sungai itu besar. Tidak pun besar kotanya, tapi besar namanya. Ya.
gitu. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa kota Sungai Penuh itu besar. Jadi dari Sabang sampai Merauke tahu kalau ada loh kota Sungai ada Penuh. kota Sungai Penuh. Oh, kota Sungai Penuh Yang tuh. keren itu loh. Iya. Kan. Jadi di saat orang bisa mengatakan ini A, oh itu kota Sungai Penuh tuh ya. Itu. Kita harus punya branding lah. Branding yang benar-benar kuat mengatakan bahwa kota Sungai itu ada, dan kota Sungai tidak pun kotanya besar tapi namanya besar. Itu sih. Dan itu butuh waktu yang lama, butuh banyak elemen, dimensi gitu ya kan. Harapan gitu ya. Ya itu harapan abang sih yang kedepannya. Dan yang pastinya untuk kota Sungai Penuh bisa lebih bisa meningkatkan kualitas infrastrukturnya juga. Dalam arti infrastruktur itu fasilitas pendidikan yang paling utama ya kan. Jangan hanya gedung sekolah, tapi alat peraga aja juga penting gitu kan. Contoh alat peraga ya kalau misalkan memang dia oleh anak fisika yang memang pengen bergelut di bidang kimia fisika, ya bangunlah lab yang proper gitu ya kan. Bangun lab yang memang buat mereka tuh nyaman gitu, bisa meneliti. Itu salahnya sih kalau anak SMA udah bisa meneliti gitu ya kan. Yeah. Kalau misalkan dia memang ada keahlian di matematika, ya buatlah laboratorium matematikanya gitu ya kan. Itu contoh sarana prasarananya. Penting jauh lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih cerdas, dan tetap pertahankan kebudayaan gitu lah. Karena sosial budaya itulah yang membuat kota Sungai Penuh dan masyarakat kota Sungai Penuh itu ada. Jadi sosial dan budaya harus tetap dipertahankan sesuai waktunya yang berlaku lah, seperti yang sekarang. Oke, menarik. Itu dia teman-teman Biar Fun Podcast, Abang Reza Himawan, salah satu orang yang pernah sekolah di IPDN dan juga asli putra kota Sungai Penuh, dan juga beliau juga PNS di Perkim Kota Sungai Penuh. Yeah. Oke, sebelumnya terima kasih Bang. Terima kasih juga Fori udah ke sini. Oh ini abang kasih juga nih hadiah buat Fori nih. Olah. Ya ada kaos juga nih buat Fori nih. Oke, tadi udah satu. Ini untuk buat giveaway, ya. Buat rekan-rekan ada di rumah nih, buat Fori khusus nih. Nah kalau yang tadi ada sip. Sungai Penuh, kali ini Kabupaten Kerinci nih. Oke, makasih Mbak Reza. Oke. Semangat, sukses terus Fori Creative Space. Oke. Harapan abang juga buat Fori dan Creative Space bisa terus mengekspos kota Sungai Penuh, memperlihatkan bahwa kita tidak kalah dari orang lain. Baik secara individual SDM-nya, sumber daya manusia, maupun secara adat istiadat, budaya, maupun secara kota Sungai Penuh itu sendiri. Kalau kita ada, bukan hanya kotanya yang besar, walaupun kita kotanya kecil, tapi nama kita harus tetap besar. Oke, thank you Bang. Thank you. Oke, Fori, sukses selalu.